Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura. Dan di video kali ini saya mau bikin menu untuk buka puasa ya teman-teman. Tapi menunya hanya 2 aja. Jadi kali ini saya mau bikin ayam file ditepungin dan bikin cah pokcoy. Nah, ayam tepungnya itu pertama-tama ayamnya itu dipotong kotak-kotak, kemudian mau saya marinasi menggunakan lada bubuk, lalu tambahkan garam dan kaldu jamur ya. Lalu tambahkan bawang putih halus. Kali ini saya dipecah aja seperti ini ya teman-teman, karena tidak mau ribet. Untuk bawang putihnya ini saya menggunakan 2 siung yang besar ya teman-teman. Kalau sudah dicampur kemudian tunggu sampai meresap. Nah, ini untuk bumbu pokcoynya itu hanya pakai bawang putih aja ya teman-teman. Tapi bawang putihnya itu saya gunakan yang banyak karena nanti mau untuk taburan di atasnya. Sekarang saya mau didihkan air dulu untuk merebus pokcoynya, dan juga saya mau persiapkan untuk bumbu-bumbu sausnya ya. Di sini saya gunakan kecap asin, saus tiram, lalu minyak wijen, terus gunakan gula pasir sedikit aja ya. Nah, kalau sudah mendidih tinggal dimasukkan aja pokcoynya, tapi saya rebusnya sebentar aja ya teman-teman supaya pokcoynya itu masih kelihatan segar dan tentunya nutrisinya tetap terjaga ya, jangan terlalu lembek. Nah, jadi kurang lebih sekitar 1 atau 2 menitan aja teman-teman ngerebusnya, dan ini tidak saya potong-potong ya, biarkan utuh panjang-panjang seperti ini aja. Oke, sekarang saya mau bikin sausnya untuk siram pokcoynya ya. Jadi panaskan minyak dulu ya teman-teman. Kemudian ini pokcoynya saya tata dulu ke piring ya. Nah, sekarang saya mau goreng bawang putihnya dulu ya teman-teman. Tadi bawang putihnya itu dicincang aja. Nah, cara menggorengnya tuh seperti ini teman-teman, digoyang-goyang aja, tidak langsung di atas api ya, ngambang jadinya. Nah, jadinya tuh matangnya merata, warnanya juga kuningnya cantik teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal ditiriskan dan diletakkan di atas saringan oil potnya. Oke, sekarang saya tumis saus tiram, gula pasir, garam sedikit dan kaldu jamur. Kemudian diaduk-aduk terus, tambahkan kecap asin juga, lalu tambahkan air sedikit aja ya teman-teman, diaduk-aduk terus, kemudian ditambahkan larutan maizena. Jadi ini sausnya untuk disiramkan ke pokcoynya teman-teman. Makan seperti itu aja enak banget. Nah, yang terakhir masukkan minyak wijen ya. Saya kalau masukkan minyak wijen itu terakhiran supaya rasanya itu enak banget. Udah seperti ini aja teman-teman cara masaknya, gampang banget ya. Lalu yang terakhir taburkan bawang putih goreng cincangnya yang tadi ya. Nah, seperti ini aja udah mateng dan rasanya tuh bener-bener enak ya menurut saya. Alhamdulillah cah pokcoynya sudah mateng, seperti ini aja rasanya nikmat banget teman-teman. Oke, sekarang saya mau bikin ayam tepungnya. Jadi saya gunakan tepung terigunya kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan tepung maizena. Ini tepung maizenanya sudah habis, kira-kira 1 sendok ya. Lalu tambahkan lada bubuk, kemudian kaldu jamur dan garam ya, diaduk-aduk sampai rata ya.
Nah, ini saya ambil 1 sendok untuk dicampurkan dengan air. Jadi nanti ada larutan basah dan kering ya. Ini diaduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ayam yang sudah dimarinasi tadi dimasukkan ke dalam larutan tepung terigu tadi ya. Diaduk-aduk, kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung kering seperti ini. Lalu kita campurkan ayam dengan tepungnya, dicubit-cubit sebentar aja ya teman-teman, supaya nanti hasilnya crispy ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan ayam tepungnya ya. Kita goreng sampai kuning keemasan teman-teman. Hasil ayam tepungnya seperti ini teman-teman, kering di luar ya, crispy, dalamnya tuh juicy, pokoknya enak banget. Teman-teman bisa coba untuk menu buka puasa nanti ya. Lalu lanjutkan sampai ayamnya habis ya teman-teman. Alhamdulillah ayam tepungnya jadi banyak ya, untuk 1/2 kilo kurang kalau nggak salah. Dan ini 3 kali gorengan. Nah, yang 1 kali gorengan itu nggak sabar ya, daripada kelamaan sekalian aja saya langsung untuk bebersih dapur ya. Jadi ini toplesnya tuh udah kotor banget teman-teman, karena di atas toples itu atapnya kan terbuka ya, karena ada lubang udara supaya ketika kita masak itu tidak pengap ya teman-teman. Jadi ini saya bersihkan semua toples-toplesnya sama trolinya ya. Saya itu kalau beberes dapur ya, semuanya dibersihin kayak toples, pokoknya perabotan itu nggak pakai jadwal ya teman-teman. Yang penting udah kelihatan kotor, walaupun sehari 2 hari udah banyak debu yang numpuk ya langsung dibersihin gitu. Kalau misalkan dibiarin nanti-nanti, biasanya tuh debunya makin tebal dan itu tuh bikin kita makin malas untuk beberes ya. Jadi ya asal kelihatan udah nggak enak dilihat gitu, ya udah langsung dibersihin aja teman-teman. Menurut saya kalau dapurnya bersih ya, rapi gitu, kita masaknya juga makin semangat ya. Dan tentunya kalau misalkan kita masak di dapur yang bersih itu kan masakannya kayaknya jadi berasa ikutan bersih gitu. Rumah dan dapur saya itu cepet banget kotornya teman-teman. Mau nggak tahu ya, itu mungkin karena dari udaranya atau memang karena lubang angin di rumah saya itu banyak. Alhamdulillah teman-teman, jadi menu saya kali ini hanya seperti ini aja. Ini juga luar biasa nikmat ya menurut saya. Kita nggak usah pesen di rumah makan ya. Biasanya saya kalau misalkan makan di Chinese food, pesen pokcoy yang seperti ini juga. Kali ini saya udah bisa bikin, jadi sering masak sendiri. Oke, selanjutnya saya juga sekalian mau beresin bagian bawah ya. Jadi kitchen set bawah ini saya gunakan untuk menyimpan wajan, panci, atau fry pan, wok pan kayak gitu ya teman-teman. Tapi memang harus sering dibersihkan karena kalau pakai kitchen set itu kan tertutup ya teman-teman, takutnya nanti lembab dan bikin banyak jamurnya ya. Makanya harus sering-sering dibuka, sering dibersihin. Nah, saya bersihnya tuh selalu menggunakan disinfektan sama menggunakan karbol sereh seperti biasanya itu ya teman-teman. Karbol serehnya itu bikin sendiri, teman-teman nggak harus pakai merek apa. Yang penting kalau saya karena butuh wangi karbol sereh kayak gitu. Jadi ya udah pakai yang buat ngepel aja, tapi yang wanginya tuh sereh teman-teman, tinggal dicampur dengan air terus disemprot-semprotin. Nah, untuk menyimpan wok pan, wajan itu saya gantung seperti ini ya teman-teman, karena kalau ditumpuk-tumpuk takutnya tergores. Nah, saya gantungnya tuh di dalam seperti ini ya. Kalau di luar takutnya nanti jadi kesannya tuh berantakan ya, walaupun kita udah dirapiin teman-teman. Jadi ya kayak gini aja, saya menggunakan tempelan yang untuk hook kayak gitu ya.
Alhamdulillah hooknya itu lumayan kuat teman-teman, bisa untuk menggantung 4 wokwen atau wajan ya. Jadi saya belinya itu di Mister DIY, harganya 10 ribuan teman-teman, nggak tahu di online ada apa enggak ya, coba nanti saya carikan ya. Nah sebelumnya tuh cara pasangnya biar kuat, kita diamkan dulu 24 jam, jangan langsung digantungin teman-teman. Saya lihat petunjuknya itu kita tempelkan tuh ke dindingnya, terus tunggu 24 jam, jangan dipakai dulu ya. Nah nanti setelah 24 jam baru deh kita bisa untuk gantungin apapun, jadi nanti hasilnya tuh kuat. Oke, seperti biasa saya selalu merembet ya kalau beberes. Habis masak, beresin dinding, beresin toples, kemudian beresin bawah ya, di kitchen setnya itu. Sekalian aja atasnya juga saya bersihin, karena pasti di pojokan-pojokan itu banyak banget debu ya, kadang kayak pasir-pasir, itu nggak tahu datangnya dari mana ya teman-teman. Apa di tempat saya aja, apa teman-teman juga seperti itu ya, kadang-kadang di pojokan itu kayak ada pasir-pasirnya, itu nggak tahu deh dari mana. Nah seperti biasa ya teman-teman, dinding-dindingnya itu saya bersihkan menggunakan disinfektan sama menggunakan karbol sereh juga ya. Terus untuk ngelap dindingnya atau totabelnya saya menggunakan kanebo basah atau lembab ya teman-teman. Terus untuk jarnya atau toples-toples kacanya juga saya bersihkan menggunakan kanebo lembab. Kalau bisa dipisahin ya lapnya, yang penting jangan kena minyak aja, pokoknya nggak apa-apa sih, aman-aman aja ya. Tapi kalau kompor itu lapnya beda ya sama keramik ya teman-teman, karena kalau kompor itu pasti rawan sama minyak ya, takutnya nanti malah minyaknya kemana-mana. Nah untuk toples-toples bumbu ini saya gunakan dari produknya Green Living ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman kepengen beli juga, teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Ini semuanya saya bersihin ya teman-teman. Nah seperti ini kalau misalkan banyak perabotan di atas gitu ya, tidak di dalam, konsekuensinya kita memang harus rajin untuk bersihin ya teman-teman, karena kalau kebanyakan perintilan dapur ya seperti ini resikonya ya. Jadi sebenarnya saya lebih seneng ya perabotan itu ada di dalam lemari atau di laci ya, walaupun memang semuanya dibutuhin gitu ya, karena kadang-kadang walaupun udah dibersihin, kalau kebanyakan barang tuh suka kayak berantakan aja gitu loh. Ini juga saya mikir kayaknya mejanya terlalu penuh atau gimana gitu loh, apa yang harus saya singkirkan lagi gitu. Tapi untungnya perintilan dapurnya itu senada dengan warna dapur, jadi ya nggak apa-apa, sementara saya taruh di atas seperti ini semua. Nah yang lain-lainnya baru saya simpan di laci ya teman-teman. Alhamdulillah dapurnya udah mulai kelihatan bersih dan rapi ya teman-teman. Jadi yang di atas meja dapur seperti ini aja ya, karena saya kalau masak itu kayak barangnya tuh keluar semua teman-teman. Kalau misalkan kebanyakan barang di atas meja itu masaknya tuh nggak leluasa gitu loh, mau potong-potong sayurannya. Oke, ini saya cuci-cuci kompor dulu ya. Saya kalau bersihin kompor itu menggunakan spons yang dikasih sabun ya, karena supaya hasilnya tuh bersihnya maksimal teman-teman. Nah kalau sudah dibersihin menggunakan spons sabun, itu dicuci lagi sponsnya, kemudian ini dibersihkan menggunakan kanebo ya, jadi supaya kering. Kenapa menggunakan sabun ya, karena kalau hanya dilap-lap aja itu nanti kurang kinclong teman-teman, jadi minyak-minyaknya tuh masih kelihatan gitu loh. Terus kalau seperti ini kan bersih, enak dilihatnya ya. Walaupun menggunakan cairan pembersih kompor, tapi saya masih kurang mantep aja. Nggak tahu kenapa ya. Kalau misalkan menggunakan cairan pembersih kompor itu pertamanya dibersihin dulu menggunakan tisu, dikeringin gitu ya, jangan ada bekas minyaknya yang tersisa, baru deh disemprot menggunakan cairan pembersih kompor, lalu menggunakan lap kering yang benar-benar baru, itu baru kinclong. Tapi kalau enggak
Ya memang harus menggunakan sabun teman-teman, itu kalau saya ya. Semua tergantung masing-masing orangnya, nggak bisa disamain ya. Oke, ini alhamdulillah udah selesai semua, tinggal nyapu-nyapu, biarin anak saya nyapu. Dan ini saya barusan buka paket ya teman-teman, saya beli botol kecap, botol minyak spray, sama wadah penyimpanan tapi 2 sekat ya. Ini bisa untuk bawang merah dan bawang putih yang sudah dikupas ya. Ini praktis banget, dan setelah ini mau saya cuci supaya nanti digunakan tuh barangnya tuh udah bersih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau samaan beli juga, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini juga ya. Produknya benar-benar bagus menurut saya, semprotan minyaknya juga bisa menyebar gitu ya minyaknya, dan ini bahannya juga tebal. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.